PHK ini kalau kita lihat sebenarnya begini, pada saat sebelum adanya pandemi itu orang banyak ke offline, tapi ada percepatan teknologi karena adanya pandemi, mempercepat orang ke arah online. Nah, kemudian sekarang kan sudah mulai terjadi yang namanya pandemi sudah lebih soft, bahkan pemerintah kan akan PPKM kan sudah tidak ada lagi ya. Nah, itu menunjukkan bahwa masyarakat kita juga ada sebagian yang tidak ke online lagi, tapi juga ada yang sebagian ke offline. Itu salah satunya. Nah, yang kedua juga mungkin mereka over ekspansi ketika pada saat itu, tapi sekarang terjadi perubahan ya. Nah, akibatnya mereka harus menghitung kembali berapa yang harus mereka butuhkan untuk ekspansi, terutama adalah dari tenaga kerja ya. Karena sudah tergantikan oleh mesin ya, oleh teknologi, itu kemungkinan mereka juga harus mengurangi gitu. Jadi memang menurut saya ini tidak bisa kalau kata orang Jawa itu digebiah uyah. Karena ada yang memang bisa mempertahankan, ada yang memang harus melakukan PHK. Jadi sangat tergantung pada perusahaan masing-masing. Maka 152.000 itu sebenarnya tidak terlalu besar sih sebenarnya dibandingkan ketika rekrut pada saat pandemi itu gitu ya. Nah, jadi memang behavior masyarakat kita itu akan berubah-ubah terus yang harus diikuti oleh industri, di mana industri itu akan mengikuti pola perilaku ya, sehingga mereka akan melakukan efisiensi. Mungkin sekarang PHK, tapi kemudian ke depan dia akan lagi merekrut mungkin yang tenaga ahlinya berbeda lagi gitu. Nah, itu saya melihatnya begitu. Jadi PHK ini jangan ditakuti karena PHK ini adalah sesuatu yang biasa. Nah, tapi kalau tadi diberitakan bahwa demand dunia akan berubah, itu memang berubah dalam arti tahun depan dunia ini akan mengalami resesi dari sisi negara maju. Tapi negara berkembang sebenarnya kalau kita lihat prediksinya, pertumbuhan itu masih 4,3, negara maju itu 2%. Nah, saya melihat Indonesia itu masih tumbuh bisa sekitar 4,8%. Jadi tidak resesi tapi perlambatan. Nah, gimana dengan demand di Indonesia sendiri? Kalau saya lihat di triwulan 2 dan 3 tahun ini, itu surprise sih, di mana konsumsi masyarakat kita tuh malah justru menjadi pegangan utama daripada PDB kita. Nah, saya yakin tahun depan masih bagus walaupun ekspor kita mungkin terjadi penurunan ya dari sisi produk, tapi dari CPO dan batu bara saya melihat itu tetap tinggi. Kenapa? Karena negara maju sekarang tidak sedang mengurangi energi terbarukan tapi kembali ke fosil, di mana mereka cari energi yang murah dan itu Indonesia yang masih bisa ekspor, yang lainnya sudah tidak melakukan ekspor gitu. Jadi saya melihatnya sebenarnya gelombang PHK ini adalah sesuatu yang biasa ya dan dalam rangka efisiensi. Nah, memang ke depan yang harus dipikirkan oleh startup ini adalah bagaimana membangun kolaborasi dan ekosistem. Karena startup ini kan sebagai ibaratnya tuh sebagai lembaga intermediasi barang dan jasa ya, beda dengan bank gitu. Jadi dia mencari pembeli dan penjual, dia mempertemukan. Nah, jadi bagaimana dia bisa survive dan bisa mencari keuntungan kalau demand-nya tinggi. Kalau demand-nya nggak tinggi ya dia nggak dapat fee ibaratnya kan gitu. Jadi mereka hidup lebih banyak dari fee yang harus ditingkatkan service antara pertemuan antara penjual dengan pembeli gitu. Oke, baik. Berarti memang Anda mengamati secara fundamental ekonomi masih cukup baik begitu ya Bu Afi di tahun Betul. 2023 nanti walaupun memang tidak dipungkiri masih ada perlambatan juga di sana. Yes. Nah, saya akan ke Pak Halim. Pak Halim ini mungkin Anda yang lebih dekat juga dengan startup. Sebetulnya Anda seberapa optimis juga? Karena memang tadi Bu Afi juga sudah menjelaskan badai PHK ataupun PHK sebetulnya biasa saja terjadi. Bahkan nanti juga ada proses rekrutmen yang bisa lebih besar terjadi di tahun depan. Nah, ini Anda mengamatinya di tahun depan itu polanya akan seperti apa di startup? Kalau saya lihat ya, saya juga agree dengan Bu Afi. Sebenarnya perlambatan ekonomi akan tetap terjadi jadinya tahun depan. Dan kita lihat selama tahun 2020 dan 2021 itu karena pandemik gitu kan ya, shifting marketnya itu ke online gitu, banyak startup itu melihat bahwa oke, this is my time to go digital jadinya. Jadi hiring itu dilakukan lumayan cukup signifikan pada waktu itu. Nah, begitu shifting dari pandemik dan beranjak ke 2021 gitu kan ya, people thinks gitu kan ya, dan startup ini juga thinks, oh 2021 akan bounce back nih. Jadi startup itu hiring lagi. Jadi mereka banyak hiring. Kenapa? Karena mereka akan mengejar pendapatan, mereka mengejar profitability, mereka mengejar business model yang mereka mau ekspansif lebih cepat gitu kan ya. Dengan artian adalah hiring is the only things untuk accelerate the growth gitu. Nah, tapi karena kondisi yang unik ini gitu kan ya di tahun 2022 dengan ripple effect dari Ukraine war dan China is actually going into lockdown again gitu kan ya. Ada slowing down ekonomi yang tadi Bu Afi mungkin ceritakan sedikit, itu yang mengefek
startup tersebut gitu kan ya. Mereka mulai bercermin diri sendiri lagi gitu kan ya. Apakah saya harus hiring lagi atau sebenarnya harus melakukan efisiensi? Karena kan startup dibuild dari awal is actually to grow accelerated. Jadi mereka grow-nya itu cukup signifikan dan istilah yang nanti mungkin kita bisa bahas di belakang adalah yang bakar-bakar duit itu masih ada. Gitu. Kenapa? Karena untuk mengejar revenue, mengejar profitability, tentunya ada yang harus disacrifice gitu. Dan saya melihatnya tahun ini adalah tahun koreksi dan tahun depan itu akan menjadi lebih menarik menurut saya. Kenapa? Karena startup ini sebenarnya melakukan PHK itu siklus. Mereka juga melihatnya efisiensi dan siklus, bukan sesuatu yang negatif in another side gitu. Kalau misalnya 2023 marketnya picking up, mereka udah pasti akan hiring lagi. Jadi it's just a cyclist sebenarnya. Oke, baik. Iya. Karena memang fleksibel sekali begitu ya. Berarti di Betul. startup bisa saja kapan saja rekrutmen sebanyak-banyaknya dan tidak dipungkiri juga bisa PHK kapan saja. Betul. Tapi Bu Afi tadi kita cermati juga pernyataan dari Pak Halim yang mana bakar-bakar uang sebetulnya Iya, masih iya. terjadi. Apakah ini juga masih relate secara Iya. bisnis model begitu ya? Apalagi di tahun depan juga masih dibayang-bayang perlambatan ekonomi. Ya, memang kalau bakar-bakar uang ini sangat tergantung pada perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang mereka memang tidak melakukan itu gitu, tapi benar-benar mereka itu biasanya sudah punya ekosistem. Nah, kalau udah punya ekosistem, cenderung mereka bakar uangnya itu adalah cross selling dengan ekosistemnya gitu. Sehingga tidak sebenarnya istilahnya bukan bakar uang, tapi bagaimana mereka itu melakukan cross selling sehingga ada satu perusahaan yang menjadi cash cow dari anak perusahaan gitu. Nah, memang nanti di dalam bisnis-bisnis startup itu juga mau tidak mau harus ke arah sana. Karena kalau tidak punya ekosistem, siapa yang mau dijadikan cash cow, siapa yang mau dan yang tidak gitu. Karena kalau menurut saya ekosistem itu dibangun dengan eksternal, belum tentu yang eksternal itu mau menjadi ininya mereka gitu ya, cross sellingnya atau dibebankan cost gitu. Jadi memang bisnis startup ini ke depan itu harus ada satu ekosistem, yang kedua adalah ya sharing cost dan sharing revenue gitu. Nah, ini yang mungkin agak susah ke depannya, belum tentu semuanya mau. Makanya model startup sekarang kalau yang saya lihat, mereka kadang-kadang juga memberikan saham kepada ekosistemnya gitu. Kenapa? Karena ekosistem yang punya saham di startup itu akan lebih sense of belonging lebih tinggi. Tapi kalau mereka cuma kerjasama hanya memberikan diskon, itu biasanya cuma 3 bulan selesai kerjasamanya. Nah, sedangkan market daripada startup ini kalau kita perhatikan itu kebanyakan sebenarnya adalah kan retail. Retail itu kebanyakan kelas menengah bawah. Kalau yang kelas atas itu kan cenderung nggak perlu diskon kok saya gitu. Yang penting pelayanan buat saya bagus gitu. Nah, jadi emang beda. Startup ini lebih kecenderung lebih pada orang yang ke retail gitu, yang seneng banget cari diskon. Bayangin kalau udah diskon itu pasti penjualan naik kan gitu. Betul. Nah, itulah yang membuat mereka harus bakar uang. Tapi pada saatnya seperti venture capital ini juga nagih untung dong gitu. Jadi tidak mau seterusnya untuk bakar uang. Ada saatnya gitu. Jadi saya kalau melihat mungkin setiap perusahaan tuh 2-3 tahun itu baru membuktikan dia bisa survive nggak dengan keuntungannya. Atau setelah 2-3 tahun ya mereka cuma bakar uang tapi tidak menghasilkan keuntungan gitu. Nah, jadi mungkin venture capital ini bisa melihat nih mana yang untung terus, mana yang pada akhirnya tidak bisa memberikan keuntungan gitu. Ya.